Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa menggunakan daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang kemarin kita pernah sampaikan, para ulama menyebutkan terkait daripada bagaimana kita harus menggunakan setiap nikmat yang Allah telah berikan kepada kita untuk senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah. Para ulama menyebutkan kullu ni'matin la tuqarribu min Allah fahiya maniyah. Setiap nikmat yang tidak bisa dengannya membuat kita semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah musibah bagi kita. Alhamdulillah, di antara daripada nikmat Allah yang bisa kita gunakan untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, hari ini kita sehat, hari ini kita mempunyai kemampuan untuk melangkahkan kaki, kita langkahkan kaki kita ke dalam majelis ilmu, yang mana insya Allah sangat banyak sekali daripada keutamaan-keutamaan bagi mereka yang hadir di majelis ilmu. Di antaranya adalah bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka dia itu untuk memperdalam daripada ilmu agamanya, untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang mereka senantiasa istiqomah, selalu berada di jalannya, selalu memegang teguh daripada sunnah-sunnahnya sampai yaumil kiamah nanti. Yang mana di akhir zaman ini orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu terasa asing, yang mana berat bagi kita untuk memegang teguh daripada sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman kita ini. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Maka tugas kita adalah bagaimana kita menjaga diri kita, keluarga kita dan orang-orang terdekat kita untuk senantiasa kita berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah syariatkan. Karena itulah jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertemuan kali ini, pertemuan kedua kita, insyaallah kita masih melanjutkan tema sebelumnya, yang mana pertemuan sebelumnya kita belum tuntas ya pembahasan daripada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang 7 dosa besar yang membinasakan dan dianggap biasa.
oleh kaum muslimin pada umumnya. Ini juga banyak mereka tidak tahu ataupun menganggap biasa daripada 7 dosa besar ini. Pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan yaitu syirik, ya, tentang syirik. Kita ulangi sedikit barangkali daripada hadisnya tentang bagaimana Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk kita menjauhi 7 dosa besar ini. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa itu 7 dosa besar itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yang pertama adalah asyirku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-sihru, itu sihir. Yang ketiga wa qatlun nafsil lati haramallah illa bil haq, yaitu membunuh, menumpahkan darah, ya, seorang jiwa tanpa hak yang dibenarkan oleh syariat. Wa aklu riba, dosa besar yang keempat yang membinasakan adalah memakan harta riba. Dan yang kelima wa aklul malil yatim, memakan harta daripada anak yatim. Yang keenam wa tawali yaumaz zahfi, dan lari dari medan perang ketika perang sedang berkecamuk, sedang hebat-hebatnya, sedang dahsyat-dahsyatnya, diseru untuk berperang, dia lari menyelamatkan dirinya, lebih mementingkan dirinya, maka dia melakukan dosa besar yang membinasakan. Dan yang terakhir adalah waqaful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yaitu menuduh seorang wanita muslimah yang menjaga dirinya, kemudian ada celah sedikit, mungkin tergelincir, akhirnya dituduh sebagai wanita bezina. Maka ini adalah termasuk dosa besar yang membinasakan bagi orang yang melakukannya. Baik. Kemarin kita sudah membahas pembahasan yang pertama, yaitu tentang dosa syirik. Baik. Dosa besar yang pertama kemarin kita sudah sampaikan, yaitu terkait daripada syirik. Apa kemarin itu syirik? Kemarin kita sudah sampaikan. Apa itu syirik? Syirik atau israfu billah bima yakhtasu bihi. Kalau kita sebutkan bahasa Arabnya, ini bukan dari hadis, ya, bukan juga dari Al-Quran, tapi ini adalah merupakan pendalaman daripada para ulama, ya, pengkajian mendalam daripada para ulama terkait daripada dalil-dalil kaitannya dengan syirik, baik itu dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau kita cari, nggak bakal ketemu pengertian daripada syirik dalam Al-Quran ataupun hadis secara tegas menyampaikan seperti ini. Contoh misalkan syirik adalah isyraku billah bima yakhtasu bihi. Dalam Al-Quran ada nggak? Nggak ada. Dalam Sunnah, dalam hadis ada nggak? Nggak ada. Yang ada adalah ini adalah merupakan pengertian yang mana ini hasil daripada kajian mendalam daripada para ulama yang menyimpulkan terkait daripada dalil-dalil kaitannya dengan syirik, ya, daripada Al-Quran ataupun Sunnah, sehingga muncul definisi syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, kemarin syirik kita sampaikan menyekutukan ataupun membuat tandingan bagi Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Ya. Dalam segala hal yang itu menjadi kekhususan bagi Allah, ketika kita menjadikan tandingan bagi Allah, maka kita telah berbuat kesyirikan. Dengan bertingkat-tingkat dosa daripada kesyirikan. Tapi kita sepakat, orang yang melakukan dosa kesyirikan, dia adalah melakukan dosa besar. Sebagaimana tadi disampaikan, termasuk dosa besar adalah
syirik. Meskipun ada nanti pembagian ya, ada syirik besar, ada syirik kecil. Tapi secara umum itu termasuk daripada apa? Dosa besar. Dosa besar. Adapun kaitannya dengan masalah bagaimana tingkat dosa yang akan ditanggung oleh seorang yang melakukan perbuatan kesyirikan, ini tentunya kembali lagi kepada apa? Pertama, contoh misalkan tingkat kepengetahuan daripada orang tersebut. Ada orang memang kaum muslimin yang mereka berbuat kesyirikan, tapi mereka nggak tahu bahwasanya mereka itu sedang berbuat kesyirikan. Maka berbeda hukumnya ataupun berbeda daripada dosanya, yaitu dengan orang yang dia sudah tahu tentang bahwasanya sesuatu itu syirik, tapi dia masih amalkan. Dosanya tentu berbeda. Satu dia mengamalkan tanpa dia tahu, ini ya. Yang satu dia tahu tapi masih tetap diamalkan. Tapi yang jelas secara umum sama-sama melakukan apa? Dosa kesyirikan. Adapun masalah dosanya seberapa tingkatannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang cuma dia melakukan tapi dia nggak tahu, atau cuma ikut-ikutan, atau karena terpaksa, ini berbeda-beda. Bagaimana kita dapati contoh bagaimana sahabat Bilal ketika beliau disiksa, ataupun sahabat Yasir yang terkenal bagaimana orang tuanya itu dibunuh di hadapan matanya, ya, sampai dia pun mengucapkan dengan kalimatnya sebenarnya ucapan kufur, tapi apa, dalam hatinya dia sendiri menolak. Maka kata Rasulullah, enggak mengapa. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan jiwanya. Maka ini berbeda-beda, tentunya berbeda-beda kaitannya dengan masalah tingkatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau secara zahir, amalan yang dilakukan adalah apa? Kesyirikan. Kita harus katakan syirik. Ya, jangan sampai kita karena dalih kebersamaan atau karena dalih kita merakut daripada ukhuwah biar tidak ada pertengkaran dan sebagainya, ada kesyirikan kita biarkan. Ini berbahaya. Kalau ada kesyirikan apa? Kita sampaikan, mohon maaf, ini syirik, nggak boleh. Atau minimalnya apa? Dalam hati kita ada mengingkari, jangan kita benarkan, jangan malah dibenarkan. Ya, maka ini bahaya. Kalau misalkan ada yang tahu bahwasanya yang dilakukan oleh misalkan saudara kita itu adalah suatu kesyirikan, tapi kita malah mendukungnya, membiarkannya. Seakan-akan juga ucapan-ucapan kita menunjukkan dorongan ataupun kita mendukung daripada orang yang berbuat kesyirikan tersebut. Maka sama saja kita masuk dalam apa? Dosa kesyirikan. Man ridho bil ma'siyah falahu mislu ajri fa'ilihi. Ini bukan hadis ya. Secara kaidah jelas, orang yang ridho terhadap suatu kemaksiatan, maka sama saja dia telah mendapatkan apa? Dosa seperti orang yang melakukan dosa tersebut. Ridho. Ada orang yang berbuat syirik, dia ridho, sama saja dia telah apa? Mendapatkan dosa kesyirikan. Karena dalam kaidah amar ma'ruf nahi munkar ada standar minimal untuk kita itu mengingkari daripada apa? Kemungkaran. Kalau yang terbaik adalah dengan apa? Tangannya. Dia bisa merubah kekuasaannya. Para ulama menyebutkan ini mungkin khusus untuk mereka yang mempunyai tampuk kepemimpinan atau jabatan. Dia bisa menggunakan daripada kepemimpinannya untuk dia itu mengatur ataupun dia beramal ma'ruf nahi munkar. Kalau nggak mampu dengan tangannya, minimal apa? Dengan lisannya. Ini tingkatan yang kedua. Sampaikan. Meskipun pahit, sampaikan. Rasulullah menyampaikan demikian. Qulil haqqa walau kana murran. Rasulullah menyampaikan, sampaikan yang benar. Kalau salah bilang salah, yang benar bilang benar. Walau murran, meskipun apa? Pahit rasanya. Kalau misalkan kita sampaikan, mohon maaf, ini salah, lantas kita dimusuhin, ya pahit. Tapi namanya kebaikan, kita harus sampaikan. Katakan yang benar, meskipun apa? Pahit.
Meskipun nanti mungkin dikucilkan sama mungkin keluarga kita misalkan gitu ya. Karena kita mempunyai prinsip yang berbeda, kita mengingatkan mungkin keluarga kita daripada kesyirikan atas kita dianggap macam-macam, entah itu tuduhan teroris lah ataupun aliran sesat dan sebagainya. Maka yang jelas kita menyampaikan apa? Kebenaran. Selama yang kita sampaikan adalah daripada Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Berikut juga pemahamannya adalah pemahaman para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, maka sampaikan. Meskipun apa? Pahit, tapi dengan cara yang baik. Cara yang baik. Jangan sampai karena dalih kita amar ma'ruf nahi munkar sembarangan gitu ya. Di jalan lagi ada orang bermaksiat, lantas kita caci maki orang yang bermaksiat misalkan. Ini tentunya tidak pas. Ya, sesuai dengan apa? Harus hikmah. Dengan apa? Hikmah, dengan ilmu, dengan adab. Kayak contoh misalkan ada orang tua kita yang masih belum mau sholat misalkan, atau misalkan masih bergelimang dalam amalan yang kesyirikan yang kita tahu bahwasanya itu adalah kesyirikan. Mungkin kalau orang tua bahasanya adalah bukan bahasa kita memberitahu, ya, tapi kita apa? Dengan memakai bahasa membuka wawasan. Ya. Contoh kalau misalkan kita bilang, Pak, ini salah, ini nggak benar, ini kesyirikan. Biasanya orang tua ketika dikasih tahu anaknya demikian, yang adalah apa? Terima atau nentang? Nentang. Oh, kamu apaan? Saya lebih banyak makan garam daripada kamu gitu ya. Biasanya seperti itu. Kalau bahasa yang dipakai adalah bahasa apa? Memberitahu atau menggurui. Tapi bagaimana kita misalkan bahasa membuka wawasan misalkan? Contoh, dulu pernah nenek saya itu setiap tahu weton ya. Kalau Jawa biasanya tahu weton Pak. Hari kelahiran gitu ya. Kalau hari kelahiran itu biasanya itu buat semacam tumpeng gitu ya, entah itu kecil ataupun besar, nasi, terus ada bubur merah, ada bubur putih dan seterusnya, ada juga di situ lampu ya, ataupun kalau bahasa Jawanya apa tuh? Sentir, betul ya, sentir. Itu biasa gitu. Terus ada juga di situ mungkin daun apa dan seterusnya. Anggapannya apa? Dia beranggapan bahwasanya itu untuk agar supaya anaknya yang lahir pada hari itu terhindar dari mara bahaya ataupun penyakit ataupun dilancarkan rezekinya dan seterusnya. Saya tanya, saya buka wawasannya. Bukan saya yang gurui, tapi saya buka dulu wawasannya. Nek, ketika nenek buat kayak gini, buat acara seperti ini, itu ada nggak daripada anak nenek yang sakit? Ternyata bilang ada. Saya tanya, Nek, kita kehidupannya gimana nih sekarang? Sukses nggak? Ternyata katanya, ya enggak juga. Sama aja kita masih makan susah. Ya, maka saya buka pertanyaan. Lah, terus gunanya apa? Fungsinya apa? Nggak ada manfaatnya untuk seperti ini. Mending kita buat misalkan sedekahkan ke masjid. Ya, ada uang kita infakkan ke masjid ataupun mungkin ke majelis taklim dan seterusnya. Ini lebih jelas daripada apa? Pahalanya dan juga secara logika pun dapat gitu. Ya, jadi dibuka apa? Wawasannya. Baik, kemarin juga kita sudah sampaikan terkait daripada lawan daripada syirik, yaitu apa? Tentang tauhid. Kemarin kita sudah sampaikan tauhid adalah apa? Ifradullah ta'ala bima yahtasu bihi. Yaitu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dalam hal-hal yang itu menjadi kekhususan bagi Allah. Itu saja pengertian tauhid. Ustaz, itu dari Al-Quran atau dari Sunnah? Gak ada. Dari Al-Quran ya gak ada. Kata-kata seperti ini gak ada. Dalam hadis ada gak? Gak ada. Yang ada adalah apa? Pengertian ini muncul dari ulama yang dia itu mengkaji daripada dalil-dalil kaitannya dengan tauhid, sehingga ketemu kesimpulan bahwasanya tauhid itu adalah apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Ya. Ini muncul dari apa? Pendalaman para ulama sehingga muncul suatu definisi. Contoh misalkan, ada kita mengenal istilah fardu. Fardu itu ada pembagiannya. Apa itu? Fardu ain, ada fardu kifayah. Ya. Apakah ada dalam Al-Quran Allah dan Rasulnya menyebutkan ada fardu ain, ada fardu kifayah? Secara tegas nggak ada pembagian seperti itu. Yang ada adalah apa? Para ulama. Ya.
dia menarik kesimpulan dari dalil-dalil yang ada. Contoh lagi. Contoh misalkan perkataan daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Um. Bahkan disebutkan oleh ulama Syafi'i yang lain, ini disebutkan juga dalam contoh misalkan kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Kitab-kitab yang terkenal dalam kalangan mazhab Syafi'i. Beliau pernah mengatakan terkait daripada definisi iman. Apa itu iman? Kata beliau, Imam Syafi'i mengatakan al-iman al-i'tiqadu bil jinan wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Dalam kitab yang lain disebutkan, Imam Syafi'i menambahkan wa yazidu bi ta'ati rahman wa yanqusu bil isyan. Kata Imam Syafi'i, iman, definisi daripada iman adalah apa? Engkau meyakini dengan hati. Al-i'tiqadu bil jinan, meyakini dalam hati. Tidak hanya cukup yakin dalam hati saja, tapi iman itu harus apa? Wal qaulu bil lisan, mengucapkannya dengan lisan. Terus apa? Tidak cukup juga dengan lisan dia mengatakan saya beriman. Tidak. Kata Imam Syafi'i apa? Wal amalu bil arkan, mengerjakan iman itu, mencerminkan iman itu dengan apa? Al arkan, anggota badan. Yaitu dengan apa? Amal saleh. Kalau dia mengatakan saya beriman, dalam hati beriman, dia mengucapkan juga dalam lisannya beriman, tapi nggak mau amal saleh, nggak mau menjalankan ketaatan pada Allah, bisa nggak dikatakan imannya sempurna? Nggak bisa. Meskipun mungkin dalam benaknya itu ada keimanan, meskipun sebesar mungkin biji atom misalkan bisa dibilang. Tapi keimanan yang seperti itu ketika tidak tercermin dalam lisannya ataupun daripada amalnya, maka berbahaya. Ya, berbahaya. Imam Syafi'i mengatakan lagi, iman itu akan bertambah dengan kita mentaati Allah. Dengan kita menjalankan ketaatan pada Allah, iman itu akan terus bertambah. Kalau kita merasa lemah, maka terus kita semangat ibadah, maka iman kita akan kembali kuat. Wa yanqusu bil isyan, dan iman itu akan berkurang, akan lemah dengan kita berbuat kemaksiatan. Pertanyaannya, ada enggak pernyataan seperti ini tentang definisi iman dalam Al-Quran secara tegas mengatakan seperti ini? Ada enggak? Enggak ada. Dalam hadis ada enggak? Enggak ada. Lantas ketika misalkan di sini baru pertama kali dengar, apakah bilang, Ustaz, saya belum pernah dengar, maka Ustaz salah? Betul nggak sikap seperti itu? Kurang tepat. Kurang tepat. Maka buka wawasan kita. Kalau misalkan kita merasa, saya belum tahu Ustaz, saya pengen dalami Ustaz. Oke, itu bagus. Itulah harus sikap seorang mukmin, mengedepankan bagaimana dia itu menggali daripada ilmu. Bukan hanya menyukupkan diri dengan misalkan ormasnya tertentu lah, atau mungkin golongan tertentu. Ya, gali ilmu. Ya. Selama itu berasal daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah, dengan pemahamannya dikembalikan kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, maka insya Allah itu adalah jalan kebenaran. Insya Allah itu adalah jalan kebenaran yang harus senantiasa kita ikuti. Jadi kalau saya katakan pengertian tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, ini adalah muncul dari para ulama yang mengkaji dari sekian banyak hadis, dalil daripada Al-Quran dan juga Sunnah, sehingga muncullah definisi seperti itu. Makanya kemarin pertemuan sebelumnya saya pernah sampaikan, ya, bagaimana ketika kita menjelaskan terkait daripada apa yang menjadi kekhususan bagi Allah. Yang menjadi kekhususan bagi Allah ada berapa? 3 hal. Ada 3 hal. Ustaz, saya nggak mau 3 hal, nggak mau 3, saya mau 2, nggak masalah. Saya maunya 1, nggak masalah. Tapi jelas isinya pasti harusnya sama. Masalah mau 1, mau 2, mau 3, itu ibarat kata kemasannya.
Ya, untuk mempermudah. Mana yang mudah? Satu, oke, kalau misalkan itu lebih mudah untuk dipahami. Dua, lebih mudah, Ustaz. Oke, nggak masalah. Tiga, Ustaz, lebih mudah agar lebih bisa memetakan mana yang salah, mana yang benar, ataupun ini yang jelas seperti ini yang enggak, dan seterusnya. Mana maka seperti itu wajar ya. Para ulama sering ya mendefinisikan sesuatu itu agar lebih mempermudah bagi apa? Kaum muslimin. Kayak contoh misalkan kemarin kita sampaikan surat Al-Fatihah sendiri ya. Dalam surat Al-Fatihah sendiri para ulama menyimpulkan bahwasanya yang menjadi kekhususan bagi Allah itu dalam tiga hal. Yang pertama apa kemarin? Masalah rububiyahnya. Rububiyah itu ketuhanan, keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kekuasaan, perbuatan dan juga seterusnya yang berkaitan dengan masalah itu banyak sekali ya di bawahnya itu. Kemudian apa? Masalah ibadah atau uluhiyahnya. Yang ketiga baru masalah apa? Asma wa sifat, nama-nama dan juga sifat-sifat Allah. Ada juga yang membagi menjadi dua, yaitu antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu menjadi satu. Terus tauhid asma wa sifat itu menjadi bagian yang berbeda. Tapi yang jelas tauhid itu satu, intinya apa? Mengesahkan Allah. Saya menjelaskan terkait daripada tiga kekhususan Allah ini adalah bagian daripada apa? Tauhid itu. Bukan maksudnya kita mengesahkan Allah dalam misalkan dan seterusnya. Bukan. Tapi apa? Pembagian daripada apa yang menjadi kekhususan bagi Allah yang harusnya kita khususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nggak kita jelaskan demikian, maka justru berbahaya. Mana yang lebih berbahaya kalau saya tanya? Mana yang lebih berbahaya? Kalau saya tanya gini, kita menjelaskan, memberitahu bahwasanya orang itu tentang amalan seperti ini adalah syirik, ini syirik, jangan dilakukan. Sama kita khawatir, ya nanti orang akan misalkan merasa dirinya itu dibodoh-bodohkan ataupun misalkan dituduh berbuat kesyirikan. Akhirnya nggak dijelaskan. Akhirnya apa? Dia berbuat kesyirikan dan dia tidak tahu bahwasanya dia adalah sedang berbuat kesyirikan. Mana yang lebih ringan? Pertama kita kasih tahu, pahit memang, ya ini syirik, jangan diamalkan. Sama, udah biarkan aja. Tapi dia terjerumus ke dalam apa? Kesyirikan. Tentunya yang pertama tentunya lebih ringan. Kita jelaskan, ini syirik, hati-hati, rambu merah, ya ini bisa masuk dalam kesyirikan. Bukan artinya kita sembarangan, oh kamu syirik, bukan. Tapi kita sedang apa? Mewanti-wanti jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, kita mewanti-wanti, bukan artinya kita langsung biarkan semua orang dengan leluasa dia mengatakan, oh kamu berbuat syirik, kamu berbuat ini, dan seterusnya. Enggak. Yang bisa mengatakan, oh ini syirik, ini enggak, dan seterusnya, tentunya harus dengan kajian ilmu. Tidak sembarangan orang. Karena ada beberapa yang mungkin dia bukan kesyirikan, tapi dikatakan apa? Syirik. Atau misalkan dia itu jelas-jelas kesyirikan, tapi dikatakan malah bukan kesyirikan, dan seterusnya. Maka yang jelas kita kembali pada tadi, maksud daripada apa pembagian kekhususan Allah Subhanahu wa taala ini lebih mempermudah saja. Untuk lebih mempermudah. Ustaz, itu kayak Trinitas. Karena ada beberapa yang bilang itu kayak ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, sama aja Trinitas. Naudzubillah. Trilogi. Jauh amat itu. Enggak. Kita hanya sekedar bagaimana agar orang itu lebih mempermudah untuk memahami apa itu tauhid, bagian-bagian daripada tauhid. Karena kalau enggak dipahami, bisa jadi dia terjatuh ke dalam kesyirikan, dia tanpa tahu dia itu dalam kesyirikan. Kayak contoh saya pernah sampaikan, orang-orang kafir jahiliyah itu bukannya mereka nggak tahu bahwasanya Allah lah sang pencipta dan seterusnya. Mereka tahu. Banyak bukti dalam Al-Quran ataupun Sunnah mengatakan bahwasanya orang-orang kafir jahiliyah, mereka mengatakan apa? Yang menciptakan langit dan bumi dan merubah siang dan malam, menghidupkan dan mematikan, memberikan rizki adalah siapa? Allah. Mereka yakin. Tapi kenapa Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang ini masih memerangi mereka, masih mendakwai mereka, masih memperjuangkan tauhid? Artinya tauhid itu bukan hanya di situ saja.
Ya, makanya bisa kita ambil, kita contoh bagaimana Rasulullah SAW dan juga para sahabat ini mendakwahkan tauhid. Ya, meskipun para kafir jahiliyah terdahulu mereka meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah dan Rasulnya, tapi ternyata mereka apa? Kufur dalam masalah apa? Ibadah, dalam uluhiyahnya. Dalam masalah uluhiyah. Apakah lantas kita katakan mereka nggak beribadah kepada Allah? Beribadah kepada Allah? Beribadah. Mereka beribadah kepada Allah. Makanya jangan heran ketika kita tahu di antara para sahabat atau mungkin generasi terdahulu sebelum Rasulullah SAW itu diutus, itu ada yang namanya Abdullah. Ada nggak? Ada. Ada Abdur Rahman, ada Abdur Rahim dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Orang mereka juga apa? Menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah selain Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW dalam sirah dikatakan mengumpulkan kaum Quraisy ya di salah satu tempat, lantas Rasulullah SAW naik ke suatu bukit, dia mengatakan kalau saya kabarkan kepada kalian ada pasukan yang menyerang dari belakang, apakah kalian membenarkan aku? Kata para kaum Quraisy, iya wahai Muhammad, engkau itu tidak pernah berdusta, engkau adalah orang yang amanah, tidak pernah dusta, kami pasti akan membenarkanmu. Tapi ketika Rasulullah mengabarkan tentang Isra Mi'raj ya, bagaimana perjalanan Rasulullah sampai dengan langit, itu mereka oh kamu gila ya, kamu pembohong, kamu pendusta dan seterusnya. Dan ketika Rasulullah SAW mengajak kepada perkataan, ayo ucapkan La ilaha illallah, mau nggak kaum kafir Quraisy itu mengatakannya? Mau nggak? Nggak mau. Mereka mengatakan apa? Aja'alta alihatana ilaha wahida? Ya Rasulullah, wahai Muhammad, apakah engkau hendak menjadikan sesembahan kami yang banyak menjadi sembahan yang satu saja? Artinya mereka beribadah kepada Allah, tapi nggak mau mereka itu untuk apa? Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala semata. Mereka masih menyembah selain Allah. Mereka masih menyembah apa? Lata, Uzza, terus Mana dan seterusnya. Ya, yang mana kita katakan kemarin, ini sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir. Ini adalah nama-nama orang saleh. Nama-nama orang saleh yang diagung-agungkan sehingga sehingga sampai tahap diibadahi. Berdoa kepada Lata, ya, memohon beribadah menyembah kepada Uzza dan seterusnya. Ya, mereka menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah ibadah. Maka para ulama menyebutkan dari kejadian-kejadian yang ada, dalil-dalil yang ada menjelaskan dengan jelas bahwasanya orang yang dia mengesahkan Allah hanya dalam masalah rububiyahnya saja, yaitu dia itu meyakini bahwa Allah memberikan rizki, Allah memberikan misalkan Allah menghidupkan dan mematikan, Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi ketika dia itu beribadah kepada selain Allah, maka itu tidak cukup. Ya, seorang itu dikatakan bertauhid. Jadi kalau orang itu hanya mengesahkan Allah dalam masalah rububiyahnya, belum tentu orang itu mengesahkan Allah dalam masalah uluhiyahnya atau masalah ibadah. Belum tentu. Ya, contohnya orang-orang kafir terdahulu, orang-orang musyrik terdahulu seperti itu. Mereka mengesahkan Allah dalam masalah rububiyahnya, tapi mereka tidak mengesahkan Allah dalam masalah uluhiyahnya atau masalah ibadahnya, sehingga mereka masih diperangi, didakwai oleh Rasulullah dan juga para sahabat sampai menumpahkan darah. Yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat adalah tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah mengesahkan Allah dalam masalah ibadah, dalam masalah uluhiyahnya, maka secara otomatis harusnya dia sudah mengesahkan Allah dalam masalah rububiyah. Jadi kalau orang yang mengesahkan Allah dalam masalah rububiyah, belum tentu mengesahkan Allah dalam masalah uluhiyah. Tapi sebaliknya, orang yang mengesahkan Allah dalam masalah uluhiyahnya, maka secara otomatis harusnya dia mengesahkan Allah dalam masalah rububiyahnya. Dia sudah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, maka secara otomatis harusnya dia meyakini bahwasanya yang memberikan hujan, yang memberikan rizki, menghidupkan dan mematikan adalah siapa?
Allah. Makanya dia mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Paham di sini? Adapun ketika misalkan ada yang mereka beribadah sudah kepada Allah, dia mengatakan saya ikhlas kepada Allah. Lantas ternyata dalam masalah rububiyah dia masih meyakini bahwasanya ada yang memberikan rizki selain Allah. Bagaimana? Dia katakan dia sudah ikhlas, beribadah sudah mengesahkan Allah, nggak menyembah selain Allah. Tapi ternyata dia meyakini bahwasanya ada yang memberikan rizki selain Allah. Kita katakan dia berbuat kesyirikan atau enggak? Syirik. Kita harus berani mengatakan orang itu berbuat apa? Kesyirikan. Meskipun dia orangnya sholat, ya, rajin zakat, rajin puasa, tapi ketika dia meyakini bahwasanya ada yang memberikan rizki selain Allah, maka dia berbuat kesyirikan, ya kita sampaikan syirik. Bisa jadi apa? Orang itu terjatuh ke dalam kesyirikan karena dia tidak tahu. Tapi masih mending. Kenapa? Terjatuh kesyirikan hanya dalam masalah rububiyah. Tapi sebenarnya ini juga menjadi indikasi bahwasanya apa? Uluhiyahnya artinya bermasalah. Ya, ketika kita masih meyakini bahwasanya ada yang memberikan rizki selain Allah, maka secara otomatis berarti ketika kita sholat, ketika kita zakat, ketika kita puasa, ada yang salah dalam ibadah kita. Bisa jadi apa? Kita hanya sekedar menjalankan rutinitas. Ya enggak? Hanya menjalankan rutinitas. Sehingga apa? Dia nggak tahu ya bagaimana dia itu memaknai daripada ibadah yang dia lakukan. Bagaimana seharusnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas di sini ya, kemarin terkait daripada masalah tauhid. Ya kalau masalah mau bagi dua, nggak masalah. Ya. Dan jangan sampaikan misalkan Ustadz sedang membagi-bagi tauhid dan seterusnya. Artinya dan seterusnya, bukan. Semuanya adalah satu kesatuan. Saya pernah sampaikan ketika pertemuan pertama, semuanya harus ada. Kita harus mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam tiga hal ini, dalam rububiyahnya, maupun uluhiyahnya, maupun asma wa sifatnya. Biar tauhid kita apa? Sempurna. Ya, kita jauh daripada apa? Syirik. Jelas di sini? Insyaallah jelas ya. Baik. Adapun syirik, ya. Syirik di sini juga kita sampaikan ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Syirkul akbar sudah jelas, yaitu apa? Kita membuat tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang jelas, misalkan dalam masalah apa? Doa misalkan, ibadah misalkan, atau misalkan dalam masalah rububiyahnya, kayak tadi contoh misalkan ada yang meyakini bahwasanya ada yang bisa menghidupkan dan mematikan. Saya terakhir dengar kabar di YouTube kalau nggak salah ya. Ada yang mengatakan, ini ada yang bisa menghidupkan orang dari jarak jauh. Ada orang meninggal di Iran, gitu ya, dihidupkan dari Indonesia katanya. Ada. Coba dicari di YouTube itu ada, di podcast itu ya. Kata luar biasa ya. Ini masih satu level dengan yang apa kadang-kadang ente gitu ya. satu komplotan. Luar biasa. Bisa mengatakan bisa menghidupkan orang dari jauh katanya dari Iran. Kalau gitu kita sewa aja di Indonesia ya. Biar nggak ada apa? Orang yang meninggal gitu. Nyatanya di Indonesia setiap ada dia yang meninggal. Kenapa nggak dihidupkan? Artinya apa? Orang itu bohong, dusta, ya, dusta itu. Ini makanya kita harus paham, ya, tentang apa itu tauhid, tapi itu syirik. Baik. Contoh kecil misalkan syirik kecil. Adapun syirkul asghar, syirik kecil adalah contohnya apa? Riya. Dia dalam hatinya ketika beribadah dia juga mengharapkan daripada selain Allah. Mengharapkan pujian bos misalkan. Mengharap pujian Pak RT misalkan gitu. Biar nanti diangkat jadi RT misalkan gitu. Atau misalkan mengharap pujian siapa agar nanti diangkat jadi mantu misalkan gitu. Oh, saya punya inceran nih. Ada saya tahu bapak-bapak dia punya anaknya cantik nih, solihah gitu. Saya mau rajin sholat biar apa? Oh, ini anak soleh bisa menjadi imam gitu. Saya mau jadikan dia mantu misalkan. Nah, ini bahaya. Kalau dapat istobat gimana?
Kalau sudah dapat terus bertobat. Ya, insya Allah. Insya Allah Allah ampuni. Ya, insya Allah Allah ampuni. Tapi jangan diulangi lagi ya. Udah dapat yang kedua gitu ya. Nanti tobat lagi Zat. Jangan-jangan lagi proses meninggal. Bahaya. Oh? Pengalaman. Enggak, Husnudon insya Allah bukan ya. Mungkin mau yang kedua Pak. Ini dalam proses hati-hati. Hati-hati Pak. Baik, lihat di sini ya. Syirkul asghar contohnya adalah apa? Ria. Tapi mohon maaf, jangan sampai dikatakan Ustaz, kan cuma syirik kecil, Ustaz. Enggak mengapa. Hati-hati. Orang yang pertama kali nanti akan dilemparkan di dalam api neraka adalah siapa? Orang yang ahli ibadah. Contoh misalkan di sini apa? Qari'ul Quran. Dia rajin baca Al-Quran, tapi ingin disebut apa? Sebagai qari, disebut sebagai hafid. Orang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Jangan dikata syirkul asghar Ustaz, enggak mengapa. Bahaya. Orang pertama kali dilemparkan adalah ini nih. Jangan dikatakan biasa. Ya, ada orang menganggap remeh, dikatakan ada situ asghar, kecil. Udah biasa berarti. Ancamannya apa? Orang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Bahaya ini ketika dilakukan. Maka jangan tertipu dengan apa? Nama. Ya. Kenapa? Kita harus lihat apa dampak yang akan kita dapatkan. Ya. Apa yang dampak kita akan dapatkan. Baik. Rasulullah SAW pernah menyampaikan juga, ya, terkait daripada tingkatan kesyirikan. Saya pernah sampaikan mungkin di tempat lain. Rasulullah SAW pernah menyampaikan gini, ala unabbiukum bi akbaril kabair, kata Rasulullah. Maukah aku sampaikan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Kata Rasulullah SAW, peringkat pertama adalah apa? Isyraku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah. Yang kedua adalah apa? Uququl walidain. Itu apa? Durhaka terhadap kedua orang tua. Yang ketiga adalah apa? Rasulullah tadinya menyampaikan sedang seperti ini, saya kira. Karena saking dahsyatnya perkara yang ketiga ini, dan saking biasanya dianggap oleh kaum muslimin, sehingga mereka nggak peduli dengan dosa besar yang ketiga ini, padahal ini adalah dosa besar yang paling besar. Rasulullah dari seperti ini lantas begini. Rasulullah mengatakan, ala wa qaula zur, kata Rasulullah. Apa itu? Ketahuilah, yang ketiga, dosa besar yang paling besar yang ketiga adalah apa? Qaula zur, ucapan dusta. Dusta itu menempati peringkat dosa besar yang ketiga. Ini nanti masuk juga kaitannya dengan pembahasan masalah sihir. Insya Allah nanti kita masuk sedikit masalah sihir. Ini masuk dalam kategori apa? Dosa besar yang paling besar. Yang pertama apa? Isyraku billah, berbuat kesyirikan pada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Peringkat yang ketiga dihuni oleh siapa? Qaula zur, orang yang berdusta. Ini ucapan dusta. Baru ucapan, apalagi sampai diamalkan kedustaan itu. Dusta ini masuk peringkat apa? Ketiga daripada dosa besar yang paling besar, kata Rasulullah SAW. Baik, insya Allah saya kira tidak terlalu panjang ya kita membahas kaitan dengan masalah syirik ataupun tauhid. Insya Allah sudah jelas ya. Kalau sudah jelas masalah tauhid, insya Allah jelas masalah syirik. Ya, iya. Insya Allah. Kalau sudah jelas masalah tauhid, insya Allah sudah pasti apa? Jelas masalah apa? Kesyirikan. Karena kurang lebihnya intinya namanya syirik adalah lawan daripada apa? Tauhid. Ya, lawan daripada tauhid. Makanya ketika kita menjelaskan daripada tauhid ini adalah tujuan utama. Silakan agak dilebarkan ya, Masya Allah nih. Semoga kita doakan nih bisa sampai tingkat 5 Pak ya. Bisa nampung jamaah lebih banyak gitu. Insya Allah, alhamdulillah. Baik. Sebagaimana tujuan para nabi, para rasul itu diutus untuk apa? Mendakwahkan apa? Tauhid. Tujuan mereka adalah mendakwahkan tauhid.
firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya para ulama liwahidun, untuk apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama para nabi, para rasul diutus untuk mendakwahkan apa? Tauhid. Maka kebalikannya tentunya mereka tujuan utama yang mereka sampaikan untuk mereka kaum muslimin ataupun umatnya itu jauhi adalah apa? Tentang syirik. Maka sebanding dia sejajar dengan bagaimana pentingnya tauhid, begitu juga apa? Pentingnya menjelaskan tentang apa? Syirik. Maka jangan alergi ketika ada yang mengatakan ini hati-hati kesyirikan, ini hati-hati kesyirikan. Bersyukur. Kenapa? Ini paling utama. Sebagaimana dakwah tauhid adalah utama, dakwah tentang menjauhkan seorang dari kesyirikan ini juga utama. Karena itulah tauhid. Baik, kita masuk pembahasan dosa besar yang kedua, biar tidak terlalu panjang. Itu apa? Sihru. Kita kenal dengan sihir, ya, sihir. Baik, apa itu sihir, Ustaz? Ada yang tahu apa itu sihir? Sulap. Itu bagian dari sihir. Ada lagi? Itu bagian, Pak, bukan sihir. Ya, bagian dari sihir. Apa itu sihir? Bermain dengan makhluk halus. Kemarin mungkin sedikit sudah disampaikan oleh Ustaz ini mungkin ya ketika pembahasan masalah sihir. Sihir asal katanya berasal dari kata sin, ha sama ro. Asal katanya sama dengan sahur. Tahu pernah dengar sahur? Apa itu sahur? Makan malam. Makan pagi. Apa itu sahur? Nah, udah berapa tahun ini kita nggak tahu nih. Sahur. Apa itu sahur, Pak? Ayo, kan? Makan. Sahur berhenti makan, bukan juga, Pak. Sahur itu sahur. Iya. Apa itu sahur? Bangun malam. Baik, saya sampaikan di sini biar kita juga jelas nih apa itu sahur. Sahur itu kenapa dinamakan sahur? Sahur itu penamaan untuk waktu. Waktu sahur. Kenapa dinamakan waktu sahur? Kenapa? Karena sahur itu dilakukan ampal batas antara apa? Penghujung malam dan awal pagi. Sehingga disebut apa? Sahur. Jadi kalau kita sahur misalkan di jam 10, sahur jam 1 itu bukan sahur, itu namanya makan malam. Gitu. Ya, paham ya? Sahur itu apa? Kita makan di penghujung malam, batas antara ujung malam sampai dengan masuknya apa? Fajar. Itu namanya apa? Sahur. Oleh karenanya Rasulullah SAW dan juga para sahabat, para tabi'in mencontohkan untuk sahur yang paling bagus adalah bagaimana jarak antara dia makan sahur sampai waktu subuh itu nggak terlalu panjang, ya, nggak terlalu panjang. Itu namanya waktu sahur. Kalau mungkin secara jam, kalau misalkan subuh jam berapa, 4:30 misalkan, maka waktu sahur ya sekitar antara jam 4:30 sampai jam 4:30 lah misalkan, atau jam 4 sampai jam 4:30 misalkan. Itu space-nya. Artinya penghujung daripada malam itu saat tapal batas masuk pada waktu pagi. Itulah disebut apa? Sahur. Sahur itu dalam bahasa artinya apa? Samar. Jadi sama-samar antara malam sama fajar atau pagi, sehingga disebut waktu sahur. Paham sini? Ya. Jadi jangan sampai salah nih. Sahur jam 12 gitu ya. Keliling pakai kentongan gitu. Sahur. Bukan sahur itu, Mas. Apa? Makan malam. Salah gitu. Kalau membangunin sahur jam berapa? Jam 3:30, Mas gitu. Itu baru waktu sahur gitu. Atau jam 4 penghujung malam mendekati waktu subuh. Itulah yang dinamakan waktu sahur. Apa kaitannya dengan masalah sihir? Sama. Asal katanya dengan apa? Sin, ha sama ro. Sama, artinya apa? Samar. Sihir, kenapa dinamakan sihir? Karena dilakukan dengan apa? Samar. Kalau sihir ada yang terang-terangan, namanya bukan sihir. Ya, kalau misalkan sulap pun, dia pun pasti ada gini, Pak. Sulap ya, contoh. Ada nggak sulap yang terang-terangan gitu ya, tanpa ditutup-tutupin dengan tangan ataupun kain, ada nggak? Nggak ada.
Namanya sihir itu pasti apa? Disamarkan. Kita itu tutupin, kita itu bagaimana gitu ya. Itu kalau sulap, kalau sulap. Padahal sihir itu bukan hanya sulap. Nanti kita sampaikan. Ya contoh misalkan apa namanya sulap lah. Contoh kecil misalkan. Itu pasti apa? Memakai tutup. Ditutup-tutupin tuh. Nggak ada yang langsung terang-terangan blank gitu ya. Nggak ada. Pasti ditutup-tutupin. Namanya apa? Sihir. Sama. Mengelabui daripada mata. Itu namanya sihir. Baik. Sihir secara bahasa tadi jelas, artinya apa? Sama. Baik, adapun secara istilah, sihir itu adalah apa? Perbuatan yang mana tentunya itu tidak dibenarkan dalam syariat, yang mana diniatkan untuk menimbulkan suatu kemadorotan dengan jalan yang tidak ditentukan ataupun tidak dibenarkan oleh syariat. Entah itu dengan jalan apa? Meminta bantuan dengan jin, atau dengan apa trik dan seterusnya, itu masuk dalam kategori apa sih? Sihir. Saya ulangi, sihir adalah apa? Segala sesuatu yang dilakukan yang mana apa namanya itu tidak ada apa? Ya, diajarkan dalam syariat, yang mana mungkin di situ juga melibatkan daripada apa? Bantuan daripada apa? Makhluk gaib, itu jin ataupun syaitan untuk menimbulkan suatu kemadorotan tertentu. Itu yang dinamakan apa? Sihir. Baik, tapi mungkin kalau mau lebih jelas para ulama sudah menyampaikan, mungkin definisinya lain. Tapi yang jelas sihir itu kita sepakati bahwasanya tidak pernah diajarkan dalam Islam. Jadi mohon maaf, tidak ada bahasa sihir putih. Tidak ada sihir putih, nggak ada sihir hitam. Semua sihir jelek. Ada sihir merah, pesulap merah. Baik. Saya pernah nyampaikan terkait daripada bagaimana kita menyikapi terkait daripada pesulap merah. Bagaimana kita menyikapi sikap seorang muslim, pandangan dalil syar'i terhadap bagaimana fenomena sekarang ini terkait daripada Kang Udin sama apa namanya si merah. Ini bagaimana? Kita menyikapinya bagaimana? Apakah kita membela sepenuhnya Kang Merah atau Kang Udin? Atau bagaimana menyikapi kita? Ya, sikap kita di mana? Ini seorang muslim harus jelas. Ya, jangan seorang muslim itu apa namanya? Ibarat kata sampah gitu ya. Kemana-mana diobang-abingkan oleh air itu ngikut aja gitu. Jangan. Kita harus punya apa? Prinsip. Dan prinsip kita adalah apa? Syariat. Kita nilai dari tinjauan siapa? Syariat. Baik. Sihir ini kalau kita lihat fenomena ya yang kita sampaikan, ada pengobatan alternatif gitu ya, dibongkar tuh sama tanda kutip gitu ya. Saya nggak mau buat dia populer, tapi sudah populer ya. Baik. Baik, misalkan triknya dibongkar ya, entah itu dogannya dilobongin bagian belakangnya lah, atau dengan trik-trik tertentu dan sebenarnya ada cairan-cairan tertentu misalkan biar apa namanya kayak merah darah lah dan seterusnya, itu ada trik, semuanya dibongkar-bongkar. Oke lah, kita terima kasih sudah membongkar daripada triknya demikian. Tapi ada poin penting yang perlu kita catat juga dari beliau si pesulap merah. Ada poin-poin penting yang perlu kita catat. Meskipun beliau di kajian penyampaian terakhir sama Ustaz Faizal, praktisi ruqyah, beliau menyampaikan beliau percaya sihir, ya. Yang beliau nggak percaya adalah apa? Dukun gitu ya. Dia percaya, ya. Kalau itu dari klarifikasi oke lah. Tapi kalau misalkan ada orang yang nggak percaya sama sekali dengan sihir, artinya sihir itu hanya sekedar trik saja, itu akidahnya adalah akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah adalah apa? Dia tidak percaya hakikat sihir. Jadi dia meyakini pokoknya sihir itu hanya tipuan saja, tipuan mata saja. Nggak ada hakikatnya, nggak bisa memberikan madorot. Kita katakan itu akidah Mu'tazilah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya sihir itu ada yang hakiki, ada yang sifatnya mungkin kayak gitu mengkelabuan mata. Itu ada. Trik. Iya, trik. Ada. Contoh, Rasulullah SAW sendiri pernah merasakan bagaimana Rasulullah SAW disihir oleh orang Yahudi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Rasulullah itu dibuat seakan-akan melakukan sesuatu, padahal Rasulullah tidak melakukan sesuatu. Jadi dia buat hayalan-hayalan. Sampai beliau demam ya, sampai sakit ya, sampai dengan diruqyah oleh malaikat ya.
Dan akhirnya beliau dikasih tahu bagaimana percakapan ya. Beliau memberitahu juga para sahabat bagaimana percakapan para malaikat. Ada 2 malaikat datang pada Rasulullah, ada di ujung kaki sama ujung kepala. Ada yang bertanya pada salah satu daripada malaikat ini, kenapa nih hamba Allah ini? Kenapa? Dia disihir. Siapa yang menyihir dia? Dijawab lagi adalah Abdullah bin Jud'an kalau salah. Saya lupa. Ada namanya ya. Jud'an kalau salah. Saya lupa. Pokoknya orang Yahudi. Bagaimana cara menyihirnya? Malaikat yang satu bertanya lagi, bagaimana cara menyihir hamba ini? Yaitu dengan apa? Sisir ataupun rambut daripada orang ini, yang mana diikat-ikat dalam buhun, kemudian ditaruh di mana sebuah sumur. Gitu. Lantas Rasulullah SAW diruqyah ya oleh malaikat. Kemudian Rasulullah SAW dengan para sahabat mendatangi sumur yang dikatakan tadi, dan kata Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, Rasulullah bagaimana? Apakah kita cari buhul ataupun sihir yang ada dalam sumur ini? Kata Rasulullah nggak usah, timbun aja pakai pasir, udah timbun aja, nggak usah dicari, karena saya sudah diruqyah, sudah dibebaskan dari pengaruh sihir. Ini menjadi dalil bahwasanya apa? Sihir itu bisa memberikan madharat. Bisa memberikan madharat yang langsung dampaknya itu dirasakan oleh kita. Tapi mohon maaf, kalau kaitannya dengan santet, tahu santet ya? Santet itu kan biasanya terkenal dengan ngirim paku ke dalam perut atau ke apa gitu ya. Wallahualam, sampai sejauh ini saya belum ketemu dalil ilmiah bahwasanya syaitan itu bisa melakukan santet seperti itu. Yang dalil jelas kayak tadi contoh Rasulullah itu dibuat berhayalan ya, sehingga dia pun jatuh sakit ya, panas, demam yang tinggi gitu. Itu bisa. Tapi kalau sampai memasukkan barang ke dalam tubuh itu wallahu a'lam, saya belum ketemu dalil syariahnya. Karena timbul pertanyaan, kalau misalkan bisa dimasukkan ke dalam perut, kenapa sih tanggung-tanggung gitu? Kenapa yang dimasukkan jarum? Kenapa yang dimasukkan misalkan silet gitu, potongan cutter. Kenapa nggak dimasukkan lidi sekalian gitu? Kenapa? Pertanyaan kan? Muncul pertanyaan. Kalau misalkan santet itu bisa ngirim benda ke dalam tubuh, ya harusnya benda yang besar sekali yang dikirim gitu. Ternyata nyatanya enggak juga gitu. Walau kalau dikatakan misalkan ini ada paku, silet dan sebagainya, itu kan ada Kang Udin juga udah dibongkar kan. Bisa jadi sebenarnya nggak ada, tapi dimasukin misalkan di telur lah, dengan udah itu dikasih cuka lah biar lunak kan, dimasukin paku di situ, terus tutup lagi di lem, terus cat lagi misalkan biar nggak kelihatan ini, kemudian langsung ketika dipecah, wah ada pakunya, nah gitu. Itu namanya dusta ya, kebohongan. Maka secara dalil syar'i wallahu a'lam saya belum pernah dapati. Tapi kalau secara dalil misalkan ada orang yang sampai dia mungkin mati karena misalkan dia itu kena gangguan jin, bisa jadi. Karena saya mengalami juga, pernah saya meruqyah itu, dia kerasukan jin, dia nggak bisa mengendalikan dirinya, dia mau lompat, bisa. Jadi misalkan orang itu tanpa sadar gitu ya, loncat dari lantai misalkan 6, mati tanpa sadar, itu bisa. Kenapa? Jin itu masuk ke dalam dirinya, menguasai kesadarannya, kemudian loncat. Atau misalkan jin itu menguasai kesadarannya, kemudian dia mengambil pisau, kemudian bunuh diri. Ini juga bisa. Tapi kalau secara umum ya, saya sampaikan kayak ngirim benda masuk ke dalam tubuh, memang secara dalil belum pernah ketemu. Kalau kekebalan bisa ditusuk nggak bisa tuh? Trik. Jin aku gitu? Bukan trik Pak, itu tipu muslihat ya, trik. Kalau katakan orang kebal nggak mungkin ya. Kalaupun kebal, contoh misalkan di podcast kemarin juga saya pernah lihat ya, kebal sama peluru, tapi bilang saya ada nih pisau bedah, saya mau bedah kamu, bisa nggak? Berani nggak? Nggak berani lah, nggak berani. Kalaupun mau uji kekebalan, pasti alatnya harus dari dia yang menyiapkan. Kalau disiapkan sama orang lain, berani nggak? Nggak bakal berani. Yang nyobek orang lain boleh nggak? Berani nggak? Nggak bakal berani. Kenapa? Itu adalah tipuan. Nggak ada yang kebal.
Kalau mau bicara kebal, saya pernah belajar juga, mohon maaf ya. Saya mungkin secara ini flashback belakang. Saya bukan ngomong-ngomong kosong, karena saya pernah belajar, bahkan saya pernah jadi pelatih. Tapi saya pernah ikut dalam pencaksilat. Suatu pencaksilat yang mana mengatakan ini adalah pokoknya Islami. Pokoknya pencaksilat Islami. Pokoknya adalah di ormas tertentu itu ada namanya pencaksilat. Pencaksilatnya itu Islami banget gitu. Doa-doa dan seterusnya yang diajarkan. Saya pernah belajar, bahkan saya pelatihnya. Itu ada katanya kebal-kebal, ternyata enggak. Ada triknya. Cara mukul pun itu ada caranya. Nggak bisa misalkan di set gitu. Misalkan dengan gerakan yang nggak beraturan itu nggak bisa. Kalau cuma digini-giniin itu nggak masalah. Semua orang bisa. Terus juga kalau orang yang biasa main debu seperti itu, dia pasti memilih yang banyak dagingnya. Karena kalau yang minim daging, contoh misalkan di pergelangan kayak gini misalkan, dibacok misalkan, pasti luka. Kenapa? Langsung dia itu berbenturan dengan apa? Tulang. Pasti luka. Makanya yang bacok-bacok biasanya apanya, Pak? Perut. Tahu nggak? Perut kan? Perut gitu. Terus lengan. Kenapa? Banyak dagingnya gitu. Dan saya mendapati juga, katanya dia udah pelatih tingkat tinggi gitu ya. Ternyata ketika dibacok, ada teman saya gitu ya. Dia bacok-bacok, ternyata salah. Dia itu bacok sebelah sini. Di sini kan ada tulang kan? Tulang yang mana batasan dengan daging itu sangat kecil itu. Sobek, Pak. Sobek. Tapi ketika yang dibacok adalah sini-sini, ya nggak apa-apa. Makanya jangan percaya dengan ilmu kebal. Apalagi, mohon maaf, yang mengatakan Islami. Kebal Islami. Kebal Islami. Baca doa ini. Puasa misalkan 1000 tahun, jangan makan misalkan. Nanti kamu akan kebal. Tahan nafas 3 jam, gak usah bernafas, mati. Jangan makan yang bernyawa, makan yang putih-putih. Saya pernah mengalami, bukan hanya omong kosong, saya pernah mengalami. Kitabnya pun saya ada gitu. Kitabnya ada saya gitu. Artinya bukan kita amalkan, itu masa lalu, masa jahiliyah. Bahkan kerjaan saya, Pak, dulu itu setiap malam, dulu itu kayak dua dunia, pernah nonton ini? Jadi masukin jin ketemu orang gitu, terus diinterogasi. Oh, kamu kenapa meninggal? Saya dibunuh, saya diperkosa, saya dibunuh di sini. Saya kerjaan setiap malam itu dulu. Sebelum saya kenal ruqyah. Jadi saya pernah mendalami terkait daripada ilmu-ilmu seperti itu. Itu bohong, dusta. Kalau ada misalkan bisa masukkan itu, dia bisa. Karena hakikatnya ketika jin itu kita undang, kemudian orang yang kita jadi mediatornya itu dia rela dirinya itu dimasukin, maka gampang aja gitu. Maka bisa saya ngambil masukin, bisa aja. Kenapa? Sama-sama ridho. Ya. Artinya apa? Ini bukan menjadi pembenaran. Ya, bukan artinya harus dibenarkan. Ini salah. Salah. Kembali kepada topik pembahasan sihir, itu ada hakikatnya. Ada yang sampai ke dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Wa yata'allamuna ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zawji. Yaitu mereka belajar sihir yang mana dengan sihir itu bisa memisahkan antara seorang suami dengan istri. Bisa. Itu apa? Dengan pokoknya ada, Pak, saya pernah kasus, Pak. Saya ruqyah itu, pokoknya kalau melihat suami itu rasanya mau muntah. Pernah nggak? Ngomong sendiri gitu. Pokoknya kalau nggak ada suami, enjoy aja, Zat. Tapi kalau suami pulang itu rasanya mau muntah, Zat, gitu. Padahal nggak ada masalah gitu. Artinya dibuat nggak suka gitu. Dibuat pokoknya segi apapun itu nggak suka gitu. Itu pengaruh daripada apa sih? Sihir. Bisa. Sihir itu bisa membuat apa? Seorang suami dengan istrinya itu tidak saling apa? Cinta. Ya sehingga apa? Terjadi perceraian. Itu bisa dengan sihir. Jadi sihir itu benar ada. Ya benar ada. Tapi ada sihir yang tipu muslihat ataupun mungkin trik dan seterusnya. Lantas apakah itu benar? Maka kita akan bahas. Yang jelas tadi kalau sihir yang secara mutlak dia bekerja sama dengan jin, gitu ya. Tadi misalkan untuk memisahkan suami istri atau misalkan untuk pelaris, gitu ya. Dan seterusnya itu jelas. Semuanya itu adalah apa? Syirik, termasuk dalam dosa besar. Dosa besar yang kedua dalam 7 dosa besar yang membinasakan adalah apa? Sihir. Entah itu sihir putih, sihir hitam. Karena jangan sampai saya mendengar, mohon maaf ya, Ustaz, ini kan bagus, Ustaz, tulisannya Arab.
tulisannya Arab Set. Mohon maaf Pak, saya pernah kasus juga orang yang dia terkena sihir, itu juga perantara apa? Dia punya jimat yang tulisannya Arab. Dan mohon maaf, kalau orang yang tahu bahasa Arab itu nganggapnya bagus. Tapi ternyata kalau orang tahu bahasa Arab itu mohon maaf, kadang ada istilah-istilah yang mana di situ melenceng dari syariat. Contoh, saya pernah dapati itu di situ ada tulisan Arab, Pak. Tulisannya apa? Salamatan kasirotan wa ya iblis wa ya syaiton. Artinya apa, Pak? Ada yang tahu bahasa Arab? Arab loh tulisannya, Pak. Artinya apa? Semoga keselamatan yang melimpah, yang banyak untuk mewahai siapa? Iblis dan setan. Oh, tulisannya apa? Arab. Maka jangan kita terkecoh dengan tulisan Arab. Ada yang lambang-lambang tertentu, Pak, segitiga. Ada yang lambangnya kotak, ditulis di situ misalkan ba, sin, mim, ditulis Bismillah. Ini tulisannya cuma dipetal-petal gitu. Tahu petal ya? Bisa-bisa ini tulisannya bagus Arab. Ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Saya sampaikan, meskipun demikian tidak lantas kita mengatakan benar. Karena dalam Islam tidak pernah mengajarkan. Kalau sekiranya ilmu kebal itu ada, pasti para sahabat dan Rasulullah itu adalah orang yang paling kebal. Udah pasti. Gak ada sahabat yang namanya meninggal dunia. Wah, berserang nomor 1, saya kebal. Saya nomor 1 pokoknya gak perlu senjata. Saya tangan kosong aja. Kenapa? Kebal gitu. Kalau sekiranya kebal itu ada dalam Islam, Rasulullah dan juga para sahabat adalah orang yang paling kebal. Kenapa? Karena kita umat Rasulullah. Harusnya penghulunya atau pemimpin kita itu lebih kebal. Masa kalah sama anak buahnya kan gitu. Padahal kita dapati Rasulullah sampai pecah, ya, kepalanya berdarah, terus giginya tompel, bukan tompel. Iya kan gitu. Pecah dan juga patah. Itu dalam perang Uhud. Banyak sahabat yang meninggal dunia, ya, sampai paman Rasulullah yang terkenal dengan Hamzah, ya, sahabat Hamzah itu dibunuh, ditusuk mati kok. Kena ditombak mati. Indonesia dijajah juga banyak yang berlumuran darah, ya, tumpah darah. Baik, kenapa di sini dikatakan kebal itu ada gitu? Kalau sekiranya kebal itu ada, kita pasti nggak pernah bisa dijajah oleh Belanda, Portugis dan seterusnya, ya. Makanya saya katakan kebal itu nggak pernah ada. Ya, dusta kalau ada yang mengatakan bisa kebal. Atau bisa lagi baca ini wa idza batas jabarin. Ini namanya berjomusti. Tahu berjomusti? Mukul orang dari jarak jauh. Ini terkenal, Pak. Pokoknya kalau baca wa idza batas jabarin, bayangin nih musuh kita, langsung dia gelimpangan muntah darah. Kalau misalkan itu benar ada, Pak, nggak ada yang berangkat jihad. Rasulullah, para sahabat tinggal ayo duduk di masjid, kita baca ayat ini, wa idza batas jabarin, bayangin ini Abu Lahab, bayangin ini pukul jarak jauh, mati dia. Ternyata nggak sadar seperti itu. Maka ini tidak dibenarkan. Makanya jangan terberdaya dengan sihir yang dikatakan mungkin sihir putih. Gak ada sihir putih. Meskipun tulisannya Arab, entah itu bentuknya apa, kiai yang ngasih pun, bahkan Habib pun yang ngasih, ketika itu tidak sesuai dengan syariat, maka itu adalah salah. Itu namanya sihir, dan sihir itu termasuk dosa besar yang paling besar yang membinasakan. Ya, 7 dosa besar. Paham di sini? Sihir. Jadi kalau jelas tadi persekongkolan antara manusia dengan jin ataupun syaitan, jelas itu masuk dalam kategori sihir yang bisa menjadi kufur, ya, dia itu keluar daripada Islam, bisa. Tapi ada sihir yang dia hanya mengelabui mata. Contoh dalam Al-Quran yaitu penyihir Fir'aun. Penyihir Fir'aun itu mereka hanya sekedar mengelabui manusia, ya. Mereka saharu ayunan nas, kata Allah Subhanahu wa taala kan dalam Al-Qur'an Al-Karim mengatakan saharu ayunan nas, mereka menyihir mata-mata manusia. Jadi kalau sulap, kita melihat ada orang misalkan dimasukin ke dalam wadah terus bisa dipenggal ataupun dia bisa bengkokin paku dan seterusnya, itu adalah mata kita yang disihir. Mata kita yang disihir. Ya, mata kita yang disihir. Atau itu adalah trik.
Ya. Kalau mata kita yang disihir, pasti dia bersekongkol dengan apa? Jin ataupun syaitan. Ini tingkat dosanya lebih besar. Tingkat dosanya lebih besar. Kalau misalkan Ustaz kayak model pesulap-pesulap Ustaz, yang dia trik, ada alatnya Ustaz kalau dibeli gitu. Maka apakah lantas kita benarkan Ustaz perbuatan mereka? Kita katakan tidak. Kenapa? Sama saja mereka apa? Berdusta. Dusta kan? Dusta lah. Kalau misalkan dia mengatakan misalkan saya bisa bengkokkan paku, padahal pakunya itu memang sudah di style misalkan biar bisa dibengkokkan misalkan. Atau bagaimana? Intinya tipu muslihat, tapi mungkin itu wujud adalah kebohongan ataupun dusta. Maka itu adalah termasuk dosa besar. Kata Rasulullah juga termasuk 3 dosa besar yang paling besar. Itu apa tadi? Syirik, dosa durhaka kepada kedua orang tua, kemudian apa? Berdusta. Ya, ucapan dusta. Tapi kalau tauriyah, tahu tauriyah? Tauriyah itu artinya permainan kata. Permainan kata. Karena ada yang mengatakan dusta itu diperbolehkan gitu ya. Maka para ulama menyebutkan dusta yang diperbolehkan adalah ketika dustanya itu dengan tauriyah. Dengan tauriyah, permainan kata. Contoh misalkan Pak Samta misalkan sama Pak siapa misalkan lagi musuhan ya. Lantas saya datang kepada Pak Samta, saya bilang, "Pak, Bapak ini dia mendoakan kebaikan loh, setiap sholatnya dia mendoakan kebaikan untuk Pak Samta loh." Beneran, saya nggak bohong. Dia selalu mendoakan kebaikan. Padahal ya nggak secara khusus kepada Pak Samta, tapi ini permainan kata. Karena kan setiap kita sholat kita selalu mengatakan apa? Contoh misalkan, Assalamualaikum ayat Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keselamatan bagi seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Artinya gak dusta kan? Hanya permainan kata. Atau contoh misalkan permainan kata lagi adalah apa? Contoh misalkan ada kita misalkan ada orang yang dikejar-kejar sama kawanan preman misalkan. Dia masuk ke dalam rumah kita. Kita bisa untuk menyelamatkan orang itu dengan kita berdusta, tapi dustanya dengan apa? Tauriyah. Contoh misalkan kita beralih tempat duduk sedikit saja. Lantas ada orang datang tanya kepada kita, "Pak, melihat orang ini Pak atau enggak?" Kita sampaikan, "Selama saya duduk di sini, saya belum pernah melihat orang lain selain kalian datang." Dusta enggak? Enggak dusta karena sudah pindah dulu. Artinya ada tauriyah di situ. Ada permainan apa? Kata. Tapi jangan kita bermudah-mudahan dengan tauriyah. Permainan kata. Karena khawatir kita terjatuh dalam apa? Dusta. Ya, dusta. Contoh misalkan, awas di belakang. Misalkan orang yang dengan sigap dia mengatakan, bohong gak ada apa-apa. Ada di belakang. Contoh apa? Misalkan kerikil gitu ya. Atau misalkan nanti ada tikus atau apa, awas di belakang. Kan umum gitu. Ini namanya permainan kata. Maka ini diperbolehkan. Tapi jangan kita rutinkan. Khawatir apa? Karena tapal batasnya itu tipis ya dengan dusta, khawatirnya terpeleset di dalam apa? Dusta. Ustaz, gimana dusta dalam lawakan Ustaz? Nah, dalam candaan Ustaz? Boleh enggak? Tidak boleh. Karena Rasulullah SAW secara khusus beliau pernah mengancam, wailun ya, celaka bagi siapa? Man kadzdzaba liyudhika bihil kaum, yaitu barang siapa yang dia itu berkata, dia lantas berdusta untuk membuat suatu kaum tertawa. Dia dusta untuk membuat tertawa, itu adalah termasuk yang diancam oleh Rasulullah SAW. Dan itu adalah dusta yang dikatakan Rasulullah adalah termasuk dosa besar yang paling besar juga, masuk rentetan daripada dosa besar yang paling besar, sihir. Yang jelas di sini. Jadi bagaimana kita menyikapi kaitannya dengan masalah Kang Udin dan juga pesulap merah? Maka kita lihat ya, ketika misalkan pesulap merah membongkar daripada trik-trik yang dilakukan oleh Kang Udin, alhamdulillah kita dukung ya, kita iakan. Tapi ketika misalkan kita lihat, saya pernah melihat channel YouTube-nya masalahnya, itu apa? Dia menarik kris. Saya pernah lihat. Jadi pesulap merah itu dia katanya bisa narik keris gitu. Gitu ya. Dimana misalkan dia ada boneka yang dibawa gitu kan, biasa dibawa gitu, dituntun, padahal boneka itu juga ada ininya gitu kan. Terus menuju suatu tempat kemudian narik keris dari situ. Keris itu sudah ditaruh di situ gitu. Tapi karena konten gitu ya,
tapi kontennya adalah konten dusta, maka dustanya itu yang kita sampaikan apa? Salah. Ya kalau mungkin bahasanya saya narik keris, artinya tarik berarti sudah pernah ditaruh, kemudian saya tarik lagi, ya mungkin nggak masalah. Tapi kalau hal seperti itu menjadi bias di kalangan kaum muslimin sehingga berpikiran bahwasanya seseorang itu bisa menarik benda gaib, maka ini tidak dibolehkan. Harus dijelaskan. Ini tadi saya taruh, ya. Kemudian saya tarik kembali. Ya kontennya enggak laku, dibiarin daripada konten penuh dengan dusta. Maka harus hati-hati. Kalau zaman sekarang kan konten ya, buat konten. Tapi konten yang harus kita lakukan adalah bagaimana yang ada nilai baiknya lah, ya. Ada nilai baiknya. Minimalnya kalau nggak ada nilai baiknya, hal-hal yang mubah dan jangan mengandung unsur dusta. Wallahu ta'ala alam shawab. Ini sedikit kaitan dengan masalah sihir, ya. Yang jelas sihir itu benar adanya, tapi kita katakan sihir itu bisa ditangani ataupun bisa diobati dengan apa? Ruqyah, ya, dengan ruqyah yang syar'i. Baik, wallahu ta'ala alam shawab. Sampai jam berapa ini, Pak? Sampai sekarang. Baik, sudah jam 9:06 ya. Silakan barangkali ada pertanyaan kaitan dengan masalah yang tadi kita sampaikan. Insyaallah nanti part ketiga juga berarti masih, yaitu masih melanjutkan juga mungkin sedikit terkait daripada sihir. Kemudian nanti ada pembahasan alamnya kaitan dengan masalah 7 dosa besar yang membinasakan. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan, saya tekankan di sabda Rasulullah yang lain yang tadi saya sampaikan, 3 dosa yang paling besar. Yang pertama adalah apa? Syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada orang tua, kemudian berdusta. Maka insya Allah nanti ini perlu pembahasan lebih dalam. Yang jelas ini kita harus jauhi, ya. Yang jelas 7 dosa besar dan 3 dosa besar yang kita sampaikan tadi ini bukan menjadi artinya batas bahwasanya dosa besar itu hanya sekedar 7 ataupun 10. Dosa besar itu banyak. Oleh karenanya harus kita ketahui agar supaya kita terhindar daripada dosa besar. Wallahu ta'ala alam shawab. Silakan jika ada yang bertanya, mungkin dari ibu-ibu atau bapak, silakan. Ini masih hangat banget ya. Ya. Ini untuk yang perempuan mungkin pakai mic ya. Oh, silakan. Halo. Jadi pengalaman sekitar sebulan yang lalu terkait dengan sihir. Sebelumnya mohon maaf bapak ya. Karena di sini kan saya RT, saya mungkin menjalani. Saya terusan mengubur area ini ya Pak, di samping pos. Tapi agak menjorok ke sana. Itu bawa pacul, linggis, sama sedosomen. Kalau bagus tuh. Ketika setelah pas menggali area itu linggis itu saya saksikan banget itu di samping lubang area itu. Dan ketika setelah saya tutup lubang udah tutup rapi ya, itu linggis itu hilang. Apakah saya pernah lihat? Jangan-jangan linggis itu diumpetin jin ya. Itu sampai sekarang ya, bilang itu linggis itu setiap saya lewat itu saya berhenti, saya cari. Sampai sekarang nggak ketemu. Jadi paksa itu. Ada yang ngambil. Saat itu nggak ada. Mungkin ini kali kayak lampu kemarin kan tahu-tahu hilang, tahu-tahu di belakangnya ada pemulung. Kan lumayan dia baru. Kalau saya nggak ada jeda waktu Pak. Jelas ya. Jelas. Kalau di jeda waktu setengah jam sesuai mungkin ada pemulung. Baik, bagaimana pandangan saya terkait daripada kejadian tadi ya? Ngubur hari-hari, lingisnya benar taruh di samping lubang, tiba-tiba hilang ya. Apa lupa kali ya? Baik, wallahu ta'ala alam, banyak kemungkinan. Satu, mungkin lupa, oke lah misalkan. Kalau misalkan tadi disampaikan, udah pasti saya nggak bakal lupa jelas-jelas di situ. Mungkin jin bisa ngambil. Wallahu ta'ala alam, bisa. Enggak, ucapan ini salah nggak ngomong gitu. Ucapan jin yang ngambil. Jin yang ngambil. Ya, walau secara real memang jin itu mungkin ada kemampuan ya. Saya belum interogasi wawancara secara langsung dengan jin sih. Saya wawancaranya biasanya belum sampai situ Pak. Kalau saya wawancaranya biasanya ada Pak. Saya pernah ada kasus
orang itu kerasukan jin sampai 4 jin masuk dalam tubuhnya, Pak. Saya wawancari betul. Kamu jin muslim atau bukan? Saya baru sampai situ sih. Belum saya wawancari. Kamu bagaimana cara nyantet, bagaimana caranya saya belum. Makanya saya berharap banget nih kalau ruqyah saya mau wawancarai gitu. Tapi belum sempat ada yang ruqyah lagi. Baik. Tadi tanya tadi. Kepentingan jin itu apa bawa linggis? Baik. Mungkin jin itu kan sama kayak manusia kali, mungkin jin itunya Baik. Yang jelas memang ya jin itu bisa dengan apa, misalkan dia itu apa namanya, gedor pintu misalkan. Jin itu misalkan menghilangkan sesuatu yang ada di hadapan kita misalkan, atau misalkan jin itu bisa membuka pintu misalkan. Wallahu ta'ala alam. Itu mungkin salah satu daripada kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, yang mana tentunya yang jelas kita tidak tahu bagaimana mereka ya. Maka wallahu ta'ala alam. Saya ini masalah gaib, tapi kalau secara umum itu ada beberapa kemungkinan ketika misalkan lupa naruh atau misalkan bagaimana, walau alam. Karena ada juga Pak kasus walau alam ya, ada yang lagi nyapu gitu ya, sapunya diumpetin ke tiang gitu, kecari gitu kan. Ternyata apa? Lupa. Iya, di dalam di ketiang jadi kempit sama dia. Dia cari sapu di mana? Barusan saya taruh di sini. Bisa jadi mungkin Pak Sabta juga lagi fokus. Ini kita belum cepat-cepat, ya cepat-cepat gali misalkan, biar apa namanya nggak ketahuan orang misalkan, atau misalkan karena was-was biar cepat-cepat pengen ini, akhirnya dia nggak apa namanya nggak cermat ya, mungkin lingisnya taruh di mana, kemudian cari-cari nggak ada, ternyata mungkin taruh di mana, kemudian hari berikutnya dicari lagi, ternyata sudah ambil pemulung misalkan. Boleh jadi, bisa jadi seperti itu. Tapi secara umum jin itu memang bisa dia apa namanya, mungkin dia berbuat seperti itulah. Atau misalkan bahkan dia pun misalkan menyerupai apa namanya manusia pun itu bisa. Ya. Jadi kalau misalkan ada kita melihat orang dia yang mana kita tidak pernah lihat tiba-tiba misalkan hilang itu bisa jadi apa? Jin. Betul, jin itu bisa kayak kasus sahabat Abu Hurairah ketika menjaga apa namanya harta zakat gitu ya. Maka ada jin yang datang itu untuk nyuri gitu, ditangkap sama Abu Hurairah karena iba, dibebasin. Dan datang lagi ditangkap, dibebasin. Akhirnya mengadu pada Rasulullah kan. Nah, ini saya udah mati kayak gini ya Rasulullah. Atas kata Rasulullah, dia itu pendusta. Pasti dia nanti akan datang lagi malam. Beneran ditunggu sama Abu Hurairah, datang lagi. Ditangkap sama Abu Hurairah, kemudian ngasih wasiat apa? Sebelum tidur suruh baca ayat kursi, maka kamu akan terhindar dari apa? Ini dan seterusnya. Maka diadukan sama Rasulullah. Dia ngasih wasiat kayak seperti ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dia dalam kali itu betul, meskipun dia sebenarnya adalah pendusta, syaitan ya. Dia itu adalah syaitan, jin dari syaitan dari kalangan jin yang mana biasanya adalah dusta, tapi pada saat itu dia benar wasiat tentang baca ayat kursi. Bisa, artinya menyerupai manusia. Nah, saya juga masih maaf juga tanda kutip ya. Adapun kuntilanak, pocong dan seterusnya. Ini karena bukan cuma satu orang, dua orang yang menyaksikan, karena sudah banyak yang bersaksi artinya bisa melihat jin dan seterusnya, yaitu dalam bentuk pocong dan seterusnya. Tapi saya katakan jin itu bukan dalam bentuk aslinya seperti itu. Ya, makanya dalam pernyataan pesulap merah salah satunya mengatakan orang yang dia itu bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, maka batalah syahadatuh, maka persaksiannya apa? Batal. Ini ada yang mengatakan artinya persaksian saja, tapi ada juga yang mengatakan ini perkataan Imam Syafi'i sebenarnya. Perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang bisa mengatakan dia itu melihat jin dalam bentuk aslinya, bentuk asli jin, maka syahadatnya batal. Ini bisa jadi dimaksudkan adalah syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innahum yaronakum min haitsu la tarawnahum. Itu mereka itu bisa melihat kalian dari tempat sisi yang mana kalian itu tidak bisa melihat kalian. Artinya ketika kita bisa melihat mereka dengan jelas dalam bentuk aslinya, maka artinya kita ingkar terhadap ayat ini. Maka syahadatnya apa?
batal. Ini bisa diartikan seperti itu. Kalau Pesulap Merah katakan kan, kalau Ustaz Faizal juga mengatakan artinya bukan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, tapi persaksian maksudnya dia melihatnya. Ya terserah lah dari segi mana kita mengambil. Artinya tapi wujud asli jin itu sudah pasti kita tidak akan bisa melihat. Makanya ada vampir, ada Dracula, ada di negara lain. Kenapa? Ya karena jin itu bisa menyerupai seperti itu gitu. Adapun di sini ada pocong, gondoruwo, kuntilanak, buto hijau, macam-macam itu bukan wujud asli jin. Tapi mungkin ya kalau jin itu dia itu memadatkan dirinya sehingga membentuk wujud misalkan kayak manusia atau bentuk ular atau bentuk anjing misalkan, itu semua mata umum itu bisa melihat. Tapi kalau jin itu memadatkan dirinya, dia menampilkan dirinya dalam bentuk misalkan pocong, kuntilanak dan seterusnya, wallahualam, mungkin menurut saya itu setengah padat. Kalau padat asli, semua mata umum itu bisa melihat. Tapi kalau mungkin dia setengah-setengah gitu ya, artinya nggak sempurna dia padatkan dirinya, hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya, maka mungkin bisa dikatakan orang yang bisa melihatnya dia ada jinnya. Ya, ada jinnya. Kalau bisa melihat pocong, melihat kuntilanak, berarti ada jinnya. Betul. Kenapa? Karena jin itu pada saat itu dia tidak memadatkan secara penuh. Artinya hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Yang mana orang tertentu berarti dia itu ada gangguan yang perlu disembuhkan seperti itu. Ada tadi kasus seperti itu, wallahu ta'ala alam, ada banyak kemungkinan gitu ya. Tapi kalau dikatakan bisa dia jin atau tidak, wallahu alam insyaallah itu tidak ucapan yang berlebihan gitu ya. Karena memang secara ini juga jin bisa melakukan seperti itu dengan izin Allah, tapi dengan izin Allah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin lain kali kalau mau melakukan sesuatu jangan lupa baca Bismillah. Udah. Mungkin lupa Pak. Allah ya. Ini terkait hari-hari juga kan ya Pak. Ya. Ada hari-hari itu gimana sih kita hari-hari itu seperti apa sih, kalau ada yang dibuang besoknya, ada yang dikubur, ada yang dicahaya. Tapi kan kita manusia itu kan bertauhid ya Pak ya. Iya. Hari-hari kita pikirkan. Jadi kita buang di mana aja ya terserah kan gitu. Baik. Adapun bagaimana tuntunan syariat terkait daripada hari-hari, maka sebenarnya jelas para ulama menyampaikan itu untuk dikubur. Karena hari-hari itu adalah bagian daripada tubuh kita, badan kita. Maka ketika sesuatu itu ibarat kata dilepas, artinya meninggal, artinya dikubur. Kayak contoh misalkan kita kerja misalkan, tangan kita buntung misalkan, lantas tangan kita tiba-tiba dibuang, enggak. Tapi disyariatkan untuk dikubur, karena itu adalah termasuk anggota jasad kita, sehingga disyariatkan setiap hal yang dilepas dari kita itu kita disyariatkan untuk menguburnya. Banyak sekali tentunya faidah ataupun maksud positif ya daripada bagaimana harus dikubur. Contoh misalkan biar tidak dikali binatang buas misalkan, sehingga tidak menyebabkan bau yang aneh-aneh misalkan dan seterusnya. Dan juga itu bisa meminimalisir keyakinan buruk terkait daripada mungkin kaitannya dengan hari-hari. Lantas bagaimana anjuran yang disyariatkan? Ya seperti biasa, kita hanya menguburkan anggota badan yang ataupun menguburkan jasad seperti biasa. Tidak ada harus dilampuin dan sebagainya. Justru bahaya ya, naudzubillah, karena ada ancaman khusus. Ya para ulama juga sudah menyampaikan bagaimana larangan memberikan penerangan di kubur gitu. Itu dilarang oleh para ulama. Bahkan ada ini jelas dalil daripada 4 madhab. Saya pernah sampaikan ketika saya mensyarah kitab hadis yang saya susun 1000 hadis untuk hafal itu. Hadis pertama tentang masalah kubur. Saya jelaskan dari 4 madhab. Baik, ada beberapa larangan terkait daripada itu. Contoh misalkan memberikan penerangan di kuburan. Ini termasuk yang sepatutnya bagi kita setiap muslim untuk hindari. Ya, untuk hindari. Kenapa? Ada hal-hal yang kita bisa jauhi dengan kita itu tidak memberikan penerangan di situ. Itu Tidak ada yang misalkan bertabaruk di kuburan dan seterusnya, minta-minta pada kuburan. Dan kalau gelap kan nggak ada orang mau ke kuburan kan juga segan gitu, takut gitu. Tapi kalau kuburannya dihias gitu ya,
ada pelaminannya, bunganya di mana-mana, cahayanya luar biasa 24 jam, gitu. Ada masjidnya dibangun, ya mohon maaf ya. Orang-orang apa berbondong-bondong ke situ, itu jadi pintu untuk apa bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Bukan artinya saya melarang ziarah, ya. Satu lagi, bukan artinya melarang ziarah, tapi apa harus kita berhati-hati karena ada rambu-rambu lalu lintas yang mana sudah syariat itu apa tentukan. Jangan menyemen, ya jangan apa meninggikan kuburan. Ini sudah jelas, ada jelas ya dalam dalil syar'i. Wallahu ta'ala alam shawab. Begitu, Pak? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan yang tadi 7 dosa besar ya. Mohon maaf tadi saya agak telat tadi. Mungkin yang pertama saya tidak mendengar. Cuma tadi ada salah satu yang saya bilang salah satu dosa terbesar yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Tentunya insya Allah kita di sini jauh dan terhindar. Semoga Allah menjauhkan kita dari atau sikap durhaka kepada kedua orang tua. Cuma namanya manusia dan juga sebagai anak, kadang mungkin kita dalam bersikap, dalam bertutur kata mungkin ada salah satu atau yang mungkin kita tidak sadari kita sudah menyakiti hati kedua orang tua kita gitu kan. Nah mungkin di sini bisa dijelaskan mungkin secara syariat atau mungkin dalam ajaran Islam sendiri cara yang benar dalam meminta maaf kedua orang tua sehingga dalam kita berkehidupanlah, artinya kita mendapat barokah dari kedua orang tua kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, Masya Allah. Itu apa? Bagaimana terkait daripada durhaka terhadap kedua orang tua? Betul. Makanya saya sampaikan 7 dosa besar ataupun 3 dosa besar yang tadi kita sampaikan dalam hadis yang lain. Ini kenapa disampaikan daripada 7 dosa besar ini menjelaskan seterusnya? Ini bukan artinya orang-orang itu jauh daripada dosa besar ini. Ya bisa jadi banyak orang mereka terjatuh ke dalam dosa besar yang mana mereka mungkin tidak tahu mereka itu bahasanya yang dilakukan adalah dosa besar. Lantas seperti halnya contoh durhaka terhadap orang tua. Termasuk durhaka terhadap orang tua adalah ya tadi kesimpulannya adalah membuat orang tua itu mungkin sakit hati, ya dan seterusnya. Tapi secara umum, ketika yang kita lakukan adalah tidak bertentangan dengan syariat, maka pada dasarnya meskipun orang tua sakit hati, maka tidak mengapa. Contoh misalkan orang tua kita sholatnya jarang-jarang, misalkan kita perintahkan, kita suruh ataupun kita nasihatkan untuk melakukan sholat. Lantas setelah itu orang tua sakit hati misalkan, kita salah nggak? Kita salah nggak? Orang tua sakit hati karena kita mengingatkan untuk sholat. Kita durhaka nggak kepada orang tua? Tidak durhaka. Ya tidak durhaka. Selama yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa? Syariat. Mungkin ada kalanya dalam bermuamalah. Contoh, ada nada kita yang meninggi, ya. Atau misalkan kita mengucap ucapan yang kiranya itu menyakiti hati orang tua misalkan. Saya nggak butuh orang tua kayak kamu misalkan. Ya, orang tua misalkan semuanya ucapan-ucapan yang dinilai itu tidak sepantasnya untuk apa? Diucapkan. Itu baru umum ya cara ucapan. Karena memang dalam hadis dalam Al-Qur'an pun disebutkan jangan katakan apa? Tahu uf? Kalau dalam bahasa para ulama menyampaikan uf itu diartikan dengan diperintahkan untuk kebaikan, nggak mau dan seterusnya. Artinya ketika ucapan tersebut sekecil apapun, ini luar biasanya syariat itu memberikan standar ya daripada mungkin ucapan yang dia dinilai durhaka kepada orang tua adalah apa? Paling ringan tuh kata-kata apa? Ya, atau mungkin gitu. Kata-kata ringan tapi itu menyakiti hati orang tua. Oleh karenanya kita harus berhati-hati daripada entah itu kita bersikap ataupun berkata kepada orang tua. Kalau ada yang salah kita nasihatkan dengan baik-baik. Kalaupun misalkan ada kasus misalkan mohon maaf ya, kalau sudah berumah tangga apalagi ya, lebih repot lagi. Biasanya untuk menggantungkan antara hati istri sama orang tua misalkan. Ini biasanya agak berat. Maka kita sebagai seorang imam ini dituntut untuk bisa bijak dalam mengambil
langkah-langkah ataupun keputusan. Jangan setiap perkataan istri kita iyakan, dan juga jangan setiap perkataan orang tua kita iyakan. Artinya kita bisa menimbang mana kadarnya yang terbaik, entah itu misalkan harus mengikuti ataupun tidak dan seterusnya. Artinya sikap yang perlu kita ambil lah, kita insya Allah sudah pada tahu. Baik di sini ya. Baik. Lantas bagaimana cara kita bertobat? Secara umum kita mengakui kesalahan kita, tinggal kita sampaikan pada orang tua. Pak, Bu, mohon maaf, saya pernah menyampaikan seperti ini kepada Bapak atau Ibu. Mungkin ini menyakiti hati daripada Bapak atau Ibu. Saya secara pribadi, secara keluarga minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Ibu dan Bapak misalkan mau memaafkan. Ya, secara umum lah. Kita intinya minta maaf secara umum. Adapun mungkin taubatan nasuha, ya boleh. Kalau misalkan tentunya taubatan nasuha itu harus dilakukan. Itu apa? Jangan sampai diulangi lagi. Mau ngasih duit lagi mungkin lebih baik gitu Pak ya. Ya, saya pernah cerita. Mungkin itu salah satu juga media dakwah, sama dengan media dakwah lah ya. Kalau orang tua kita masih jauh daripada agama misalkan, kita pintar-pintar nyari celah. Nyari apa? Celah untuk mendapatkan hati orang tua. Saya pernah, orang tua saya memaafkan dalam tanda kutip dahulu beberapa tahun yang lalu itu pakai jilbab itu sesekali aja, kadang-kadang bahkan pakai celana masih jeans gitu. Saya pernah Pak, kerja pertama kali saya gajinya 300.000. Saya beli jilbab yang besar, jilbab aja, bukan gamis plus cadar, enggak, jilbab yang besar aja, yang menutupi apa? Dada. Saya belikan 2, saya kasih hadiah ke orang tua. Saya bilang, Umi, maaf ya, saya belum bisa ngasih apa-apa. Ini gaji pertama saya belum beli apa-apa dari gaji pertama saya belikan jilbab untuk Umi. Wah, dari situ Pak, sambung yang luar biasa itu untuk orang tua itu. Sampai sekarang alhamdulillah bisa hijab syar'i, bahkan dulu nggak bisa baca Al-Quran, bela-belain Pak bahwa kitab metode Syafi'i, kita itu belajar Iqra, baca Al-Quran. Itu merantau Pak, dulu di Jakarta, saya di kampung, telepon, dan ini cara bacanya gimana, halaman ini saya cari dulu. Oh gini Umi, belajar lewat telepon. Kemudian kalau pulang pertama kali ditanyakan, dan saya belajar ini, Umi belajar ini, tapi nggak tahu nih cara bacanya gimana, cara bacanya. Sentuhan hanya sekedar memberikan jilbab tuh. Sampai sekarang masya Allah gitu, jilbabnya semuanya nggak ada yang nggak syari, alhamdulillah syari semua gitu. Dan perkumpulannya pun mulai beliau melihat, anak saya ustadz nih, masa saya enggak gimana. Artinya itu efek belakang lah gitu, efek sampingnya barangkali. Tapi gedoran pertama adalah dari situ tadi, yaitu kita memberikan hadiah, yang mana hadiah itu menyentuh ya hati daripada orang tua kita. Ya begitu juga minta maaf, ya kita cari momen ataupun hal yang kiranya itu bisa menyentuh daripada meluluhkan hati orang tua. Contoh misalkan kesukaan orang tua apa gitu ya, dan seterusnya. Atau misalkan dengan cara bagaimana kita harus minta maaf pada orang tua. Ya kita pintar-pintar mencari celah. Baik, yang jelas sekarang ada orang tua jangan disia-siakan. Kurang lebihnya itu ya. Secara umum ya bertobat pada umumnya lah ya. Tobatan nasuha jangan diulangi lagi, berjanji, minta maaf dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi yang lain silakan. Mic-nya mana? Oh ibu. Mic-nya? Oh ibu-ibu atau laki-laki dulu nggak apa-apa, nggak usah pakai mic. Laki-laki aja di sini. Terkait dengan sihir Ustaz, apakah misalkan maling itu bisa menggunakan sihir buat kita misalkan jadi korban dengan ngantuk atau tidur gitu. Terus adakah anjuran dari Nabi buat bisa menjaga rumah kita, misalnya untuk harus baca apa? Baik. Ya, bisa nggak misalkan maling dia pakai ilmu sihir? Bisa. Jadi bisa. Dia kerjasama dengan jin gitu misalkan untuk mengelabui daripada mata manusia, itu bisa. Ya.